Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memfokuskan pelajaran kita hari ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita peroleh membawa keberkahan bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini pula Bapak ingin sampaikan tentang materi bahasa Arab yang akan kita bicarakan, yaitu tentang kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab disebut fi'il. Fi'il dalam istilah ilmu nahwu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fi'il madhi ini menunjukkan kata kerja masa lalu. Masa lalu artinya sudah atau telah. Sedangkan fi'il mudhari itu menunjukkan masa kini atau sekarang dan akan datang. Sedangkan amar itu merupakan kata perintah. Nah, kata kerja masa lalu yang akan kita bahas hari ini itu terdiri dari 14 suku kata, dari mulai kata zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Kita bisa lihat misalkan dalam tulisan ini, Bapak akan sampaikan sebelumnya, mohon maaf membutuhkan waktu untuk menghapus terlebih dahulu. Kata zahaba ini contoh, zahaba, zahabu. Ini bentuk muzakkar atau maskulin. Maskulin artinya jenis laki-laki. Sementara zahabat, zahabata, zahabna ini bentuk feminim atau wanita, tapi ini menunjuk orang ketiga. Sementara zahabta, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, ini orang kedua. Orang kedua. Tapi bentuk ini, 3 baris ini ke bawah, ini bentuk maskulin, yang ini, dan yang ini bentuk feminim. Jadi yang zahaba, zahaba, zahabu bentuk maskulin, orang ketiga. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, orang kedua bentuk maskulin. Zahabti, zahabat maksudnya zahabat,
zahabtuma, zahabat, zahabata, zahabna, zahabna adalah bentuk feminim, zahabti, zahabtuma, zahabtuna adalah bentuk feminim orang kedua. Ini orang pertama, ini orang kedua. Sementara orang pertamanya zahabtu, zahabna. Ini merupakan orang pertama. Jadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya dia. Kalau diterjemahkan, dia telah pergi, dia berdua telah pergi, mereka laki-laki telah pergi, zahabat, dia perempuan telah pergi, zahabata, dia perempuan berdua telah pergi, zahabta, mereka perempuan telah pergi, zahabta, engkau laki-laki telah pergi, zahabtuma, kalian berdua telah pergi, zahabtum, kalian semua telah pergi, zahabti, ini bunyinya ti, kalau ini bunyi zahabat, yang ini bunyinya zahabti, zahabti, kamu perempuan telah pergi, zahabtuma, kalian berdua perempuan telah pergi, zahabtunna, kalian perempuan telah pergi, zahabtu, aku telah pergi, zahabna, kami telah pergi. Jadi ini kalau untuk orang pertama, ini berlaku untuk maskulin dan feminim. Ini anak-anakku sekalian, bahwa ini yang disebut dengan kata kerja masa lampau. Kita bisa kembali ke awal untuk melihat kata kerja ini. Ada yang perlu kalian ketahui hubungannya dengan domir. Domir itu yang disebut dengan kata ganti atau kata yang tersembunyi, kata ganti dari benda ataupun orang. Kita lihat misalkan hubungannya dengan kata fi'il madhi. Nanti akan Bapak sampaikan tugas untuk kalian menyampaikan hal ini atau untuk menuliskannya di buku. Kita lihat misalkan untuk kata ganti yang disebut dengan isim dhamir itu juga terbagi, ada isim dhamir maskulin dan ada isim dhamir feminim, terkenal dengan isim dhamir. Misal kata huwa, di sini kata huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini orang ketiga, maka di sini harus ada kesesuaian antara isim dhamir, kata ganti ini yang disebut dengan isim dhamir, ini harus ada kesesuaian dengan kata kerja fi'il madhi yang tadi dijelaskan. Huwa, zahaba, huma, ini zahaba, hum, maaf, hum, zahabu, hiya, zahabat, huma, zahabata, hunna, zahabna.
ini ada persesuaian. Jadi untuk menyatakan kata ganti, huwa itu dia, huma mereka berdua, hum mereka banyak, hia dia perempuan, maksudnya ini huwa laki-laki, hia perempuan, huma berdua perempuan berdua, hunna mereka banyak perempuan. Jadi antara huma laki-laki dengan huma perempuan sama. Kemudian kita lihat untuk kata ganti orang keduanya itu menggunakan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, di sininya maka akan berubah lagi dari kata zahaba menjadi anta, zahabta. Di sini antuma, zahabtuma, antum, zahabtum, anti, zahabti, antuma, zahabtuma, antunna, zahabtunna. Lihat, ini ada persesuaian. Jadi jangan menggunakan kata zahabta dengan huwa. Misal huwa zahabta itu salah. Tapi ketika zahabta maka harus hubungannya isim domirnya adalah anta. Demikian pula misal antuma itu harus menggunakan isim domir antuma, itu sepadan harus menerapkan atau harus menggunakan kata zahabtuma. Tidak boleh antuma digunakan dihubungkan dengan kata zahaba. Jangan ini. Tapi harus antuma zahabtuma. Demikian antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma. Jadi ini padanan keseimbangan atau keseimbangan antara isim dhamir dengan kata kerja. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa melihat misalkan untuk kata ana, saya, untuk kata ana maka ini zahab tu, kata ganti orang ke satu tunggal, zahab tu, kemudian nahnu zahabna, ya maaf, zahabna. Jadi untuk ana dan nahnu, ana dan nahnu ini kata ganti orang pertama tunggal dan jama, nahnu jama, ana tunggal, maka zahabtu, ana zahabtu, nahnu zahabna. Jadi tidak boleh dihubungkan nahnu dengan zahabna yang ini, tapi zahabna yang ini untuk jama perempuan, sementara untuk zahabna kata nahnu nunnya itu menggunakan alif, ya. Kalau hunna zahabna jamak perempuan itu nunnya tidak menggunakan alif, tapi nahnu untuk orang pertama jamak itu nunnya harus menggunakan alif. Anak-anakku sekalian, ini yang barangkali dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Nanti bisa kamu laksanakan atau lakukan, selesaikan tugas yang akan Bapak berikan pada pelajaran berikutnya, untuk disesuaikan dengan materi yang hari ini diberikan. Bapak ingin berikan sebuah contoh, misalkan soal yang akan Bapak berikan pada kalian.
dalam satu contoh saja. Kita selesaikan, hapuskan dulu ini. Contoh. Misal, aina zahaba bil amsi. Artinya, kemana kemarin dia pergi? Kalau di Indonesia kan terjemahannya, kemana dia pergi kemarin. Kemana dia pergi kemarin. Aina itu bisa maknanya kemana, bisa maknanya di mana. Umumnya kata aina diartikan atau diterjemahkan kemana itu menentukan, menjelaskan tentang pekerjaan, perbuatan, kegiatan. Tapi kalau aina diartikan di mana, menunjukkan benda. Misalkan ainal kitabu, di mana buku. Tidak diterjemahkan dengan kemana buku. Ainal kitab. Tapi ketika dia dihubungkan dengan kata benda, kata kerja, maka terjemahannya kemana dia pergi. Kemudian kita lihat di sini ada soal, misalkan anta, kemudian anti, kemudian hiya. Ini contoh. Maaf, kita hapus dulu namanya biar jelas. Anta. Nah, buatlah jawaban ini dari kata zahaba ini, karena di sini ada anta, maka aina anta zahab. Sudah, berarti yang ini jawabannya, anta. Kemudian untuk anti kita bikin dua, aina anti. Nah, ini dirubah, yang ini dirubah, karena ini dirubah. Kenapa ini dirubah menjadi zahabta? Karena ada anta di sininya, karena ada anta di sini. Kita rubah lagi, karena di sini ada anti, maka zahaba menjadi zahabti. Kemudian hiya, ini sudah selesai, ini benar. 3, aina apa hiya? Hiya dia perempuan. Dia perempuan itu apa? Berarti sebagaimana contoh tadi, zahabat. Nah, ini yang akan Bapak berikan tugas seperti contoh yang hari ini kalian dapatkan. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang dapat kalian peroleh, ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang membawa berkah, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu ini memberikan kesehatan kepada kita semua. Doakan guru-guru kalian, berdoalah yang banyak, dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tugas kalian berdoa dan belajar. Doakan ayah ibumu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.